lagi siap-siap nih, lagi pakai bajunya dong, lihat dong. Wow. Hari ini Kak Cidewi pakai bajunya bagus. Karena hari ini kita mau apa Kak? Mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Jadi mesti mempersiapkan dirinya Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Yang terbaik. Iya, adik-adiknya juga yang di rumah Kak. Coba kita lihat dulu ya. Kayaknya masih ada yang belum mandi. Coba Kak Cidewi lihat tuh. Ih, ada yang masih pakai baju tidur. Belum siap nih. Ih, ini sekarang adik-adik sudah waktunya beribadah. Jadi mesti pakai bajunya ya rapi nih. Lihat Kak Cidewi, lihat Kak Lisna, lihat Kak. Tuh, semuanya kalau mau beribadah harus dengan rapi Kak, nggak usah harus seperti ini tapi rapi. Dan terutama lagi menyiapkan hati. Oke Kak? Ya. Kakak udah siap? Siap. Kalau gitu, yuk kita mulai. Kita mau nyanyi lagu yang pertama. Lagu Ini apa, Kak? Nih. Apa tuh? Ingat ya Kak? Tinggi, Terus? dalam, Lagunya apa yuk judulnya? Coba Kak Lisna ingetin dulu. setinggi-tingginya langit. Iya, kalau gitu yuk kita mulai Kak Jess. Semuanya bangkit berdiri adik-adik ya, yang di rumah ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi Kak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam Kak. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah Kak. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, kita sudah mulai dengan memuji Tuhan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Kalau gitu sekarang Kak, kita mau mempersiapkan hati kita mau apa Kak? Kita mau berdoa, Mau mau berdoa. mulai ibadah kita hari Kita ini. mau memanggil Tuhan ya. Kita mau menyapa Tuhan dengan Pujian selamat pagi Iya. Bapak. Semuanya sungguh-sungguh, udah gak ada yang main-main lagi. Kita mau memuji Tuhan. Naikkan dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas
lipat tangannya, tutup matanya, ikut Kalisna berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau telah menjaga kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang pimpin dari dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah puji-pujian puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati hati Engkau. Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wah, sekarang sudah doa ya Kak. Iya. Berarti sudah makin siap nih. Kalau gitu kita mau nyanyi lagi Kak yang gini loh. Bagus. Bagus tuh. Apa nih? Kak Lisna udah lupa. Adik-adik ada yang tahu nggak? Coba Kak Cidewi lihat dulu. Kak Cidewi udah ngebisik-bisik. Iya Kak, itu yang ajaib Kak. Kak, adik-adiknya tahu kakaknya. Yesus ajaib. Kalau gitu kita mau nyanyi Yesus ajaib ya Kak? Ya. Ayo Kak. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ladaku. Yesusku ajaib bagi Sekali lagi ya Kak. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ladaku. Yesusku ajaib bagi, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagi. Sekali lagi Kak, Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Sekarang kita sudah nyanyi, sudah doa. Sekarang kayak kita mau mempersiapkan diri buat apa ya Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Iya, ini yang kita nanti-nanti ya Kak ya. Kalau gitu kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau berdoa ya Kak. Ya. Kita mau menyambut firman Tuhan. Ayo adik-adiknya semua sudah siap? Yuk kita mau nyanyi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
ya Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Cidewi berdoa. Benar ya Tuhan, Benar ya Tuhan. pakai kami Pakai kami menjadi alatmu. alatmu. Biarlah Biarlah puji-pujian puji-pujian yang sudah kami naikkan, menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kini saatnya kini saatnya kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Urapi Urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kak, sudah. Kalau gitu kita juga mau duduk manis ya Kak. Kita mau dengerin Firman Tuhan. firman Tuhan. Yuk. Kak. Halo adik-adik, sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Yuk, udah nggak ada boleh main-main lagi, semuanya disimpan, Alkitabnya disiapin. Kita mau mulai firmannya ya. Adik-adik, minggu lalu masih ingat nggak firmannya tentang siapa? Bapak siapa? Iya, Bapak Abraham. Dia pergi ke kemana? Ke kota Gerar. Kakak mau cerita adik-adik. Sebelum Bapak Abraham dan Ibu Sarah pergi ke kota Gerar. Ada apa ya? Jadi sebelum mereka pergi ke Gerar, Bapak Abraham beserta dengan Ibu Sarah dan ternak-ternaknya dan pelayan-pelayannya tinggal di sebuah tempat yang namanya Mamre. Apa adik-adik? Mamre. Iya. Tendanya Bapak Abraham ada di dekat pohon terbantin. Jadi Bapak Abraham mendirikan tenda dan tinggal di sana. Wah, Bapak Abraham sangat diberkati oleh Tuhan karena Bapak Abraham adalah anak Tuhan yang baik. Tapi masih ada yang kurang adik-adik. Kurang apa ya? Ternaknya banyak, pelayannya banyak. Kurang apa? Ternyata Bapak Abraham dan Ibu Sarah belum mempunyai keturunan, gak punya anak adik-adik. Dan mereka sekarang sudah tua. Tapi mereka tetap memuji Tuhan, tetap berbuat baik. Dan pada suatu hari adik-adik saat Bapak Abraham sedang duduk di dekat pohon terbantin, Bapak Abraham melihat ada 3 orang yang datang mendekat. Wah, saat melihat 3 orang itu adik-adik, Bapak Abraham langsung lari menyambut dan sujud menyembah. Wah, siapa ya yang datang? Sampai Bapak Abraham langsung sujud menyembah. Ada yang tahu nggak adik-adik? Ternyata yang datang adalah Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Abraham dengan mengambil rupa sebagai 3 orang Bapak ini. Kok Bapak Abraham tahu itu adalah Tuhan? Karena Bapak Abraham adalah anak Tuhan yang baik, mengenal Tuhan, rajin mendengarkan firman. Jadi Bapak Abraham tahu kalau yang datang itu adalah Tuhan sendiri dengan rupa sebagai 3 orang Bapak ini. Wah, Bapak Abraham sujud menyembah, lalu mengambil air untuk membasuh kaki 3 Bapak ini adik-adik. Lalu disuruh duduk di bawah pohon terbantin. Tidak hanya itu, Bapak Abraham pulang ke tendanya lalu memanggil Ibu Sarah untuk ayo ambil tepung yang terbaik, olah menjadi roti bundar untuk diberikan kepada 3 Bapak tadi. Juga adik-adik, karena Bapak Abraham mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dia mengambil anak lembu yang paling bagus, yang empuk dagingnya, lalu diolah menjadi makanan, lalu diberikan kepada 3 Bapak tadi. Itu Tuhan sebagai persembahan. Setelah itu Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham. Apa ya? Sebelum itu Tuhan tanya dulu, Abraham,
di mana istrimu Sarah? Oh, dia ada di dalam tenda Tuhan. Oh, oke. Tuhan mau menyampaikan firman-Nya. Kita buka Alkitabnya ya. Tuhan mau menyampaikan apa sih ke Bapak Abraham? Kita mau buka di kitab Kejadian. Udah ketemu? Kejadian 18 ayat 10. Udah ketemu belum? Udah ya, kita baca sama-sama. Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Apa firman Tuhan adik-adik? Tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi Abraham mempunyai anak tahun depan. Wah, mendengar itu adik-adik, Bapak Abraham senang sekali. Aku mempunyai anak. Wah, happy banget. Dia mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kan Bapak Abraham tahu akan mempunyai anak. Ibu Sarahnya tahu nggak adik-adik? Ternyata di dalam tenda Ibu Sarah ikut dengerin apa ya firman Tuhan. Kira-kira Sarah senang juga nggak ya? Bersyukur juga nggak seperti Bapak Abraham? Ternyata Sarah malah tertawa di dalam hatinya adik-adik. Ya jadi bukan ketawa kencang, enggak. Di dalam hatinya dia ngomong, pasti Tuhan salah menyampaikan firman. Mana mungkin aku mempunyai anak. Lihat, Abraham sudah tua. Aku juga sudah tua. Gak mungkin, mustahil deh aku mempunyai anak. Ternyata Ibu Sarah gak percaya bahwa Tuhan dapat melakukan perbuatan yang ajaib. Ibu Sarah gak percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia malah tertawa adik-adik. Bukan mengucap syukur seperti Bapak Abraham. Kira-kira Tuhan tahu gak ya? Coba kita mau buka lagi di Alkitab. Masih sama di Kejadian 18, sekarang ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca ya. Kejadian 18 ayat 13 sampai 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Tuhan tahu nggak adik-adik? Tuhan tahu. Tuhan tahu isi hati Sarah. Kalau manusia nggak tahu, sesama manusia apa yang di dalam hatinya nggak bisa tahu adik-adik. Tapi karena Tuhan ajaib, Tuhan tahu. Tuhan bilang, kenapa Sarah ketawa? Emang ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada ya adik-adik. Nah, Tuhan bilang lagi sekali lagi bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sarah menjadi takut mendengar perkataan Tuhan itu. Tapi Abraham yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tetap bersuka cita. Wah, senang. Tahun depan aku punya anak laki-laki. Wah, benar nggak ya adik-adik terjadi? Benar. Sarah mengandung dan tepat tahun depan Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Wah, Abraham bersuka cita mengucap syukur kepada Tuhan. Gimana dengan Sarah? Akhirnya Sarah percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena di hari tuanya dia mempunyai anak. Kira-kira ada yang tahu nggak umur berapa Bapak Abraham punya anak? Adik-adik mau tahu? Umur 100 tahun. Nah, udah tua ya. Tapi karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan dapat melakukannya, memberikan anak untuk Abraham dan Sarah. Dari sini kita belajar adik-adik, jangan seperti Ibu Sarah saat Tuhan bilang akan punya anak malah ketawa, tidak percaya.
Tapi kita mau jadi seperti Bapak Abraham. Saat Tuhan berfirman, percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adik-adik juga harus seperti itu. Contohnya nih, misalnya adik-adik ikut lomba cerdas cermat. Adik-adik udah belajar, udah berdoa. Pas mau lomba ternyata wah lawannya ini kayaknya lebih pinter deh. Kayaknya umurnya lebih besar dari aku deh. Aku gak mungkin menang, mustahil ini. Ingat, bagi Tuhan gak ada yang mustahil loh. Kalau adik-adik udah berdoa, udah belajar, ya pasti Tuhan menolong adik-adik asal adik-adik percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, firman kakak sampai di sini. Sekarang yuk kita bangkit berdiri, sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami mau menanamkan firman-Mu dalam hati kami. Kami mau selalu melakukan seluruh perintah-Mu. Tuhan, Engkau juga yang mau memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.